Alkisah pada zaman dahulu, di tanah Parayangan, sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang baginda raja yang ditemani oleh seorang ratu yang hanya memiliki seorang putri. Putri tersebut bernama Dayang Sumbi, yang terkenal dengan kecantikan dan juga kecerdasannya. Namun ia juga terkenal dengan sifat manjanya. Di suatu pagi, pada saat Dayang Sumbi sedang menenun, ia merasa tak enak badan. Ia secara tidak sengaja menjatuhkan gulungan benangnya ke lantai berkali-kali. Aduh, benangku jatuh. Siapapun yang mengambil benangku, kalau perempuan akan kujadikan saudara, dan apabila lelaki akan kujadikan suami. Tanpa diduga, tiba-tiba seekor anjing hitam datang menghampirinya sambil membawa gulungan benang milik Dayang Sumbi. Anjing itu bernama Tumang. Ini benang milikmu, Tuan Putri? Kenapa engkau yang mengambil benangku? Artinya, suka tidak suka aku harus menepati janjiku untuk menjadikan kau suamiku. Mendengar perkataan Dayang Sumbi, anjing itu tiba-tiba menjelma menjadi pemuda yang sangat tampan. Dayang Sumbi sangat terkejut menyaksikan kejadian itu. Dayang Sumbi dan Tumang hidup bahagia. Dalam rumah tangga mereka, Dayang Sumbi dan Tumang dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan dan gagah. Anak tersebut tumbuh dan berkembang layaknya seperti seorang anak laki-laki pada umumnya. Anak laki-laki itu dinamakan Sangkuriang. Keseharian Sangkuriang selalu ditemani oleh Tumang yang selama ini ia ketahui hanyalah seekor anjing biasa yang selalu setia menemaninya, bukanlah sebagai ayah kandung. Ketika itu Dayang Sumbi memanggil putranya Sangkuriang. Sangkuriang, ibu ingin sekali memakan daging rusa. Pergilah ke hutan dan ajak Tumang bersamamu. Setibanya Sangkuriang di tengah hutan, Di mana aku bisa menemukan anak rusa yang besar? Aku tidak akan pulang sebelum menemukan rusa yang memuaskan. karena seharian tidak mendapatkan buruan, Sangkuriang sangat kesal. Kemudian ia menembakkan anak panahnya kepada si Tumang. Begitu Sangkuriang tiba di rumah, ia menyerahkan daging Tumang kepada ibunya. Ibu, daging rusa hasil buruanku. Terima kasih anakku, kau sangat pandai sekali memburu. Beberapa saat kemudian, Dayang Sumbi teringat akan si Tumang. Mana ya pergi si Tumang, kenapa ia belum pulang juga? Sangkuriang, kemarilah. Apa kau melihat si Tumang? Mau selama itu di tanganku. Daging yang ibu makan melainkan bukanlah daging si rusa, tapi daging nasi Tumang. Dayang Sumbi begitu marah besar dan Dayang Sumbi memukul kepala Sangkuriang dengan keras. Sangkuriang terluka cukup parah di bagian kepalanya. Apa kau bilang tak seharusnya kau melakukan itu pada si Tumang? Dasar anak durhaka, pergi dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Sambil memegang kepalanya, ia berlari ke hutan dan jatuh pingsan, lalu ditemukan oleh Ki Ageng dan Sangkuriang pun tidak mengingat apapun. Wow, sakit sekali. Tapi siapa? Aku di mana? Tenang anak muda, nama kakek Ki Ageng. Aku menemukanmu pingsan di hutan. Sekarang kamu berada di tempat kakek. Di sana ia diajari banyak hal oleh sang kakek. Beberapa tahun kemudian ia tumbuh berganti nama menjadi Jaka. Ia pria yang tampan dan sakti mandraguna. Kek, aku sudah banyak dewasa. Terima kasih sudah mengajarkan aku banyak hal. Baik Jaka, kamu mau pergi kemana? Aku akan mencari asal-usul diriku. Aku pergi dulu, Kek. Oke baik, terima kasih, hati-hatilah. Ya, terima kasih, Kek. Jaka pun menyusuri hutan. Di tengah hutan ia melihat sebuah pondok dan tempat di sana ia sedang kehausan. Lalu ia bertemu dengan seorang wanita cantik jelita. Misi, bolehkah aku meminta sedikit air? Aku sangat haus. Ya tentu saja, dan siapakah engkau? Namaku Jaka. Dan siapa namamu? Aku dari Sumbi, dan kamu mau kemana? Aku ingin mencari asal-usul diriku dan sekarang aku sangat lelah.
tinggallah di pondokku. Ini hanya ada aku dan bibiku. Oke, baiklah, terima kasih. Hari silih berganti, mereka pun saling jatuh cinta dan bersepakat untuk menikah. Suatu ketika, Sang Kuryang meminta tolong untuk merapikan ikat kepalanya, dan Dayang Sumbi pun mengikuti kemauannya. Dayang Sumbi kaget melihat kepala Sang Kuryang terdapat bekas luka yang amat jelas di kepalanya. Kalau ada bekas luka, kasih ke apa itu? Aku pernah dipukul oleh ibuku karena pernah dulu mengaji ke dalam. Kau bohong, kau tidak sayangkan, dan kau mengarang kita agar kita gagal. Udah kebenarannya aku ada ibu ya. Setelah panjang lebar, Dayang Sumbi menjelaskan mengenai dirinya dan putranya, serta anjing yang bernama Tumang. Namun Sang Kuryang tetap tak mau mendengarkan dan bersikeras hendak menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi berpikir keras untuk menemukan cara agar pernikahannya dengan putranya gagal. Jadi aku akan beberapa cara. Buatkan aku hubungan dan sebuah kapal. Dan satu itu harus selesai sebelum aku. Lalu Sang Kuryang pun pergi. Kemudian ia mengerahkan segala kesaktiannya dan memanggil jin-jin untuk membantu membuat bendungan dan perahu untuknya. Hai para jin, bantu aku menyelesaikan tugas-tugas dari Dalang Sumbing. Komisi pembantu Membuat bendungan sebelum matahari terbit. Para jin dan Sang Kuryang pun mulai membuat bendungan dan perahu. Ketika pekerjaan Sang Kuryang tengah berlangsung, Dayang Sumbi dan bibinya menggunakan tipu muslihat, yakni dengan membangunkan ibu-ibu untuk menumbuk padi bertanda fajar telah tiba. Mari kita bangunkan ibu-ibu untuk menumbuk padi agar terdengar fajar tiba. Sang Kuryang berhenti melakukan pekerjaannya, dan jin-jin pun menghilang karena mengira fajar telah tiba. Namun, Sang Kuryang menyadari bahwa ini hanyalah tipu muslihat dari Dayang Sumbi. Sang Kuryang marah dan mengutuk Dayang Sumbi, lalu ia merusak bendungan yang setengah jadi ia buat bersama jin-jinnya. Karena marah, Sang Kuryang pun menendang perahu tersebut dan jatuh dalam keadaan terbalik. Perahu itu membentuk sebuah gunung tangkupan perahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 bercerita tentang drama Sang Kuryang. Perkenalkan, nama saya Rika, bertugas sebagai produser. Perkenalkan, nama saya Diva, berperan sebagai Bibi. Perkenalkan, nama saya Ita, sebagai nama saya Anissa Puspa, saya berperan sebagai Dayang Sumbi. Berperan sebagai Adrian. Kenalkan, nama saya Ahmad Sofi, saya sebagai jin. Kenalkan, nama saya Michael. Saya berperan sebagai ayah saya Sumbi dan jin. Buset.